Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom alaikum besem hamasyah. Salam sejahtera bagi saudara sekalian di dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam iman Kristiani kita, yaitu Yesus Kristus itu Tuhan atau manusia. Judul ini lebih representatif karena sering ditanyakan. Padahal kalau iman Kristen yang mengatakan Yesus itu ya Tuhan, ya juga manusia sekaligus. Karena kita percaya bahwa Kristus itu memiliki kodrat ganda yang sepenuhnya ilahi sebagai Allah, firman Allah, dan sepenuhnya insani ketika dia turun ke dunia. Oleh karena itu, kita akan membahas sekarang tentang kodrat ganda Kristus itu, tetapi dalam kaitan yang sangat penting seperti pembahasan sebelumnya mengenai Tritunggal. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman Kristen itu muncul dari keyahudian. Artinya background kita itu memang berasal dari iman perjanjian lama. Di mana di dalam perjanjian lama itu hukum yang sangat utama yang diucapkan oleh orang Israel itu adalah Shema, yang artinya dengarlah. 3 kali sehari mereka mengucapkan Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Dan Yesus menyebut itu sebagai hukum yang paling utama. Nah, karena hukum Taurat yang diberikan kepada Musa secara khusus itu adalah 10 perintah Tuhan itu diawali dengan hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Lo yihye leha Elohim akhirim alfanai. Jangan ada ilah-ilah yang lain di hadapan hadiratku. Karena itu di dalam Alkitab bahasa Arab kita mengenal ungkapan la ilaha illallah. Tidak ada ilah lain kecuali Allah. Allah itu adalah satu-satunya sembahan. Satu-satunya ilah. Ilah itu artinya sembahan secara umum. Maka kata Allah itu muncul dari perubahan kata al-ilah. The God, satu-satunya sembahan. Sembahan yang benar yang dikenal di dalam nama Kristus. Tentu dalam konteks secara bahasa sama tetapi pengertiannya tentu beda makna teologisnya. Islam juga mengenal la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, tetapi Allah dalam pemahaman mereka. Sementara orang Kristen mengatakan tidak ada ilah selain Allah, itu terucap di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Ya, di dalam bahasa aslinya itu oudeis, theos, utros, emiheis. Jangan ada ilah lain selain daripada Allah. Tidak ada ilah lain selain daripada Allah yang esa. Lalu diterjemahkan di dalam bahasa Arab menjadi la ilaha illallahul ahad. Tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Tentu Allah yang dimaksudkan dalam iman Kristen adalah Elohim yang menyatakan diri di dalam kitab perjanjian lama sebagai Adonai atau Tuhan. Dan itulah yang kemudian menyatakan dirinya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam konteks dialog Islam Kristen, sebetulnya ketika Islam mengemukakan tentang gagasan ketuhanan atau tidak ada ilah selain Allah itu, sesungguhnya itu yang lebih mereka tekankan itu adalah mengenai jumlah Tuhan. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu keesaan secara bilangan, wahdaniyat bil adat, keesaan secara bilangan. Sementara kenapa keesaan secara bilangan? Karena waktu itu orang-orang Arab itu menyembah banyak sekali ilah-ilah, makanya ditegaskan Tuhan itu hanya satu. Dan ketika orang-orang Arab itu menyembah dewi-dewi mereka, Alata, Usa, dan Manat, maka Quran menegaskan Allah itu cuma satu, bukan hanya satu. Dia juga tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu untuk menghadapi ajaran jahiliyah yang mengatakan bahwa Alata, Usa, dan Manat itu dewi-dewi perempuan mereka sebagai putri-putri dari Tuhan yang satu. Nah, beda dengan iman Kristen ketika
Yesus mengatakan hukum yang paling utama, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu sesungguhnya tauhid atau keesaan Allah itu bukan hal yang dipersoalkan lagi. 3 kali sehari mereka mengucapkan itu. Bahwa Tuhan itu satu-satunya Allah. Maka tidak ada ilah yang lain kecuali Allah yang satu tadi. Tentu pertanyaannya bukan sekedar berapa jumlah Tuhan. Pertanyaannya Allah yang jelas-jelas satu itu bagaimana kita pahami dalam konteks keselamatan, pernyataan diri melalui Yesus, hubungannya dengan Roh Kudus. Makanya Tritunggal tidak bicara tentang keesaan secara bilangan, tapi keesaan secara relasional dalam diri Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau di dalam pembahasan kita itu bicara tentang Tuhan, sebetulnya itu harus dibedakan dengan kata Allah. Ya, Elohim beda dengan Adonai. Allah bisa dibedakan dengan Tuhan. God bisa dibandingkan dengan Lord. Nah, yang mana yang kita maksud? Maka di dalam konteks pertama, the Godhead, keilahian, Kristus. Yang kedua, the Lordship, ketuhanan. Jadi keilahian atau kealahan itu menunjuk kepada satu. Nah, sementara kalau ketuhanan itu menunjuk kepada satu-satunya penguasa, satu-satunya yang berdaulat, satu-satunya yang punya otoritas itu Tuhan. Nah, Yesus ya Tuhan, ya Allah. Maka kita memuji Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Thomas pun menyeru Yesus dengan ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Tetapi di dalam perbincangan kita dengan sesama Kristen maupun kadang-kadang keluar itu kita enggak, kadang-kadang sulit membedakan itu. Nah, padahal itu penting sekali. Itulah yang di dalam Islam disebut tauhid uluhiyah. Keesaan Allah yang menekankan bahwa Allah itu hanya satu-satunya yang wajib disembah. Nah, kemudian yang kedua tauhid rububiyah. Bahwa penegasan Allah itu satu-satunya yang berdaulat, yang punya otoritas, yang punya satu-satunya penguasa atas hidup kita. Itulah yang dikenal dengan istilah Tuhan. Nah, makanya kedua-duanya ini disebutkan di dalam Alkitab. Ya, kita akan membaca di dalam firman Tuhan, yaitu 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Ya, dalam terjemahan Alkitab kita bahasa Indonesia itu demikian bunyinya, nanti kita bandingkan ya. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 6, Rasul Paulus menegaskan di sana ada satu Allah dan satu Tuhan. Nah, maka kita katakan perbedaan antara istilah Tuhan dan istilah Allah tadi. Demikian tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah yang lain selain dari Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik yang di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi di sini kita menegaskan satu Tuhan dan satu Allah.
dalam konteks Godhead, ya, keilahian itu kita mengatakan hanya ada satu Allah, yaitu Sang Bapa. Allah yang kiaskan dengan Sang Bapa itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada eksistensi atau keberadaan Allah. Itulah yang disebut Bapa. Nah, di dalam keberadaan Allah yang satu itu ada firman-Nya yang kekal dan ada rohnya yang kekal. Firman-Nya yang kekal itulah yang dikiaskan dengan putra. Rohnya yang kekal yang ada dalam diri Allah itu yang disebut Roh Kudus. Maka kita mengatakan sesuai dengan kebenaran kitab suci, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah sehakikat dengan Allah yang satu tadi. Makanya perumpamaannya seperti apa? Itu seperti apa? Saya atau manusia dengan pikirannya dan rohnya. Pikiran manusia itu ada dalam diri manusia bersama-sama dengan rohnya. Tanpa pikiran itu manusia tidak bisa dibedakan dengan binatang. Tanpa roh manusia tidak hidup atau mati. Ya, seperti itulah perumpamaan tentang Tritunggal. Nah, lalu bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Makanya orang Kristen selalu mengucapkan dalam pengakuan iman, dan aku percaya akan satu Allah, yaitu Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini ada satu Allah dan satu Tuhan. Lalu Yesus itu disebut Allah. Di dalam mana apa Yesus disebut Allah? Kita bisa membaca misalnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu pasti Allah, tidak mungkin kalau firman itu bukan Allah. Pikiran saya ya saya sendiri, tidak mungkin pikiran saya adalah orang lain. Roh saya karena di dalam diri saya ya saya sendiri, tidak mungkin roh saya adalah rohnya orang lain atau sesuatu yang berada di luar saya. Maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang satu. Perumpamaan yang lebih sederhana seperti matahari. Matahari itu wujudnya satu, eksistensinya satu. Tetapi dalam diri matahari yang satu itu ada sinarnya yang bisa kita lihat, cahayanya. Dan ada panasnya yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Begitu juga Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, itu untuk memudahkan saja. Maka di dalam bahasa teologi orang Kristen menyebut bahwa Bapa itu adalah eksistensi atau wujud Allah, maka dikatakan satu Allah yaitu Bapa. Lalu Putra itu adalah firman Allah. Karena itu dikatakan kalau kamu Allah adalah Bapamu, kamu pasti mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Begitu juga Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Jadi Bapa itu sumber bagi Roh Kudus dan sumber bagi anak Allah atau putranya. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman dikatakan yang diperanakkan dari Bapa. Tentu diperanakkan dari Bapa itu kalau secara manusiawi ya tidak mungkin. Karena semua orang ya beranak dari ibu, dari mama, tidak ada yang beranak dari Bapa. Maka ungkapan anak Allah itu tidak bisa berarti Allah itu beranak dan diperanakkan, tidak. Secara fisik bukan. Tapi diperanakkan secara metafisik atau ungkapan lain adalah pewahyuan diri Allah lewat Sang Firman. Maka dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Yohanes 1:18.
tapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menyatakannya ini di dalam bahasa aslinya exegesato. Ex itu keluar. Jadi mengeluarkan Allah dari misterinya. Allah yang tidak dikenal menjadi dikenal. Allah yang tidak tersapa menjadi disapa melalui Yesus Kristus. Maka puncak dari pewahyuan Allah itu, kalau dulu firman-Nya menyatakan diri kepada nabi-nabi, mengilhami kitab suci melalui Roh Kudus-Nya, maka pada zaman yang akhir memenuhi segala nubuat Allah tadi dalam perjanjian lama, dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Artinya benar-benar menyejarah, bukan out of history. Bisa dibuktikan dari sejarah karena memang pernah ada figur yang dinamakan Yesus menurut catatan sejarah Romawi, misalnya Claudius Tacitus, ya dia seorang senator dan ahli hukum Roma yang mengatakan bahwa pada waktu itu atas pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, pemerintahan Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus, Yesus telah disalibkan. Jadi orang-orang Kristiani, orang-orang Kristen yang namanya itu diambil dari Kristus yang telah disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi itu jelas sekali dalam sejarah di luar Alkitab. Lalu karena orang Kristen mempercayai tentang kegaiban, keajaiban dari karya Yesus yang penuh mukjizat, maka orang Kristen menyembahnya dan itu dilaporkan oleh misalnya seorang satiris dari Yunani, ya. Dia mencatat bahwa orang Kristen itu sampai sekarang menyembah pria yang disalib sampai hari ini. Ada juga laporan seorang penulis Romawi, ya, namanya adalah Plinius Secundus. Dia nulis kira-kira tahun 120-an. Dia melaporkan memata-matai orang Kristen karena disuruh oleh kaisar apa yang mereka lakukan. Lalu dia tulis orang-orang Kristen itu setiap fajar mereka berkumpul dan mereka memuja Kristus seperti memuja seorang dewa. Jadi karena dia pandangannya memang orang Roma yang pagan, maka dia menyebutnya seperti seorang dewa. Jadi fakta tentang penyembahan kepada Yesus yang adalah Tuhan itu tidak hanya tercatat di dalam Alkitab, tetapi juga tercatat dalam sumber-sumber di luar Alkitab. Tentu karena sumber-sumber itu tidak mempercayai Yesus, maka misalnya orang Yahudi, dia menyebut Yesus itu adalah mengajarkan sihir. Kenapa yang ditulis sihirnya? Karena ada keajaiban di situ. Kalau misalnya tidak ada keajaiban dalam karya Yesus, tentu orang Yahudi tidak menyebutnya dia mengajarkan sihir. Dia mengajarkan sihir menipu rakyat. Makanya dia telah digantung menjelang Paskah. Itu laporan dari orang Yahudi yang tidak percaya dia di dalam dokumen yang disebut Traktat Sanhedrin 43a. Jadi pembuktian bahwa ada ritus atau penyembahan terhadap Yesus sejak abad-abad awal itu sudah tercatat. Nah, kemudian kalau orang Yahudi menyebutnya mengajarkan sihir, orang Roma menyebutnya itu tahayul yang merusak. Karena kenapa tahayul yang merusak? Karena banyak orang Roma tidak lagi percaya kepada patungnya dewa-dewa yang dimintai doa tidak pernah menjawab, tapi ketika mereka berdoa kepada Yesus itu dijawab. Menjawab kejengkelan seperti itu, maka orang-orang Roma memata-matai Yesus dan mengatakan itu tahayul yang merusak. Kenapa merusak? Karena merusak agama pagan tidak laku lagi dan semua orang-orang kecil apalagi rakyat banyak itu percaya kepada Yesus. Coba kita pikir, kalau seandainya gerakan Yesus tidak berdampak pada abad pertama, maka tidak mungkin sejarawan sekelas Claudius
Tacitus, ya, Cornelius Tacitus. Kemudian Suetonius itu adalah seorang penulis Yunani, menulis tentang 12 kaisar, ya. Dalam bukunya Vita Claudius dia jelas-jelas mengatakan tentang keresahan orang-orang Yahudi akibat hasutan Kristus. Maksudnya hasutan ajaran Kristus. Lalu di dalam tulisan dari seorang Roma yang lebih kemudian lagi, namanya adalah Plinius Secundus, Plinius the Younger, Plinius muda. Dia juga mengatakan itu tahayul yang merusak. Dan ini bukti-bukti sejarah dan arkeologis yang bisa dijumpai tentang adanya penyembahan kepada Yesus pada abad pertama Masehi dan pada abad-abad selanjutnya. Nah, oleh karena itu, iman Kristen percaya dalam tabiat ilahinya, dalam kodrat ilahinya, sebagai firman Allah. Yesus bersabda, aku keluar dan datang dari Allah. Yohanes 8:42. Nah, yang keluar dari Allah itu tentu bukan kemanusiaan Yesus, kan? Maka orang Kristen membedakan ada kemanusiaan Yesus dan ada keilahiannya. Begitu juga tentang Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 15:26 dikatakan, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi baik Roh Kudus maupun Yesus sebagai firman Allah itu keluar dari Bapa. Nah, pertanyaannya sekarang, lah fisiknya Yesus keluar dari mana? Tentu tidak keluar dari Bapa. Karena fisiknya Yesus, kemanusiaan Yesus itu keluar dari Bunda Maria. Lukas pasal 1 ayat 42. Terpujilah engkau di antara semua perempuan, dan terpujilah buah rahimmu. Siapakah buah rahim Bunda Maria? Yaitu Yesus. Maka benar kalau dikatakan Yesus putra Maryam, Isa ibnu Maryam, itu betul. Tapi baru separuh. Karena itu hanya kemanusiaan Yesus yang diterangkan. Dalam iman Kristen tidak hanya mempercayai kemanusiaan Yesus, tetapi juga keilahiannya sebagai firman Allah, di mana firman Allah itu adalah Allah sendiri. Nah, firman lahir maupun Roh Kudus itu sumbernya keluar dari Allah. Dalam lingkaran keabadian tentu itu di luar aspek ruang dan waktu. Makanya kalau dikatakan anak Allah tidak perlu bertanya siapa bidannya, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memahami iman Kristen. Nah, seperti itulah kira-kira iman Kristen diajarkan kepada kita melalui para rasul, yang kemudian salah satu dokumennya yang masih terang benderang kita baca sampai hari ini adalah kitab suci. Alkitab itu yang beredar paling luas di muka bumi, persebarannya paling luas, dan jumlah naskah kunonya tidak tertandingi oleh naskah kuno manapun juga. Nah, keilahian Yesus itu sekali lagi tidak menunjuk kepada kemanusiaannya. Maka Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ketika kita mengatakan keilahian Yesus, kita menyebut anak Allah atau Yesus itu Allah kami, itu tidak menunjuk kepada kemanusiaannya, tapi menunjuk kepada Sang Firman yang adalah Allah. Karena itu dalam iman Kristen, dalam pengakuan iman, dikatakan bahwa aku percaya akan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, yang dilahirkan tidak diciptakan, karena olehnya segala sesuatu telah diciptakan. Nah, kenapa kok olehnya segala sesuatu telah diciptakan? Karena Yesus itu firman Allah. Firman Allah yang keluar dari Allah. Seperti sinar matahari memancar dari wujud sang matahari, maka dikatakan terang yang keluar dari sumber terang. Ketika firman itu keluar dari wujud Allah, Allah tidak pernah kekurangan firman. Karena firman itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah, karena itu ilahi. Banyak orang memahami Tuhan itu secara salah. Dipikirnya firman itu seperti kopi, minum kopi, kalau sudah diteguk separuh, tinggal separuh, itu kan benda. Tuhan itu bukan benda, Allah itu roh. Tentu tidak bisa. Ketika firman menjadi manusia di surga kosong, nah itu kan soal benda itu. Kalau benda ya bisa begitu. Nah,
Kedua, ketuhanan Yesus. Jadi kalau keilahian Yesus menunjuk kepada wujud kekalnya sebagai firman Allah yang berpraada, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah, maka tentu saja firman itu adalah Allah. Tidak mungkin firman itu di luar Allah. Sebab kalau firman itu bukan Allah seperti pandangan saksi Yehova, berarti firman Allah ikut mencipta. Kalau firman Allah ikut mencipta, berarti Allah kan butuh bantuan ciptaannya kalau firman itu ciptaan. Dan ini sangat bertentangan dengan sifat Tuhan. Lalu yang kedua, kalau Yesus itu disebut ciptaan Allah, seperti pandangan saksi Yehova. Terus kemudian dalam Yohanes 1 ayat 3, dan oleh dia segala sesuatu telah dijadikan. Oleh firman Allah, karena dia di sini menunjuk kepada pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, tentu saja, maka kalau firman itu menciptakan dan firman itu adalah makhluk, bagaimana cara manusia atau ciptaan membantu Tuhan menciptakan? Tuhan itu kan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau Yesus itu makhluk, berarti Yesus pernah tidak ada. Berarti Tuhan tidak maha sempurna. Karena apa? Tuhan dibantu oleh ciptaannya untuk mencipta. Itu hanya pikiran orang-orang yang menurut saya tidak tidak normal yang mengatakan seperti itu. Kalau pikiran normal pasti mengatakan firman Allah itu tidak mungkin kalau bukan Allah. Nah, itu firman yang adalah Allah. Itulah yang disebut ketika kita mengatakan Yesus sepenuhnya Allah. Itu maksudnya bukan dia adalah Allah yang lain lagi. Dia sepenuhnya Allah, artinya sebagai firman Allah itu adalah Allah. Dan firman itu jangan dibayangkan sebagai benda yang terikat oleh ruang, terikat oleh waktu. Kalau hari ini kita di sini, hari yang sama kita tidak ada di sana, itu kan manusia. Itu benda. Nah, maka Yesus disebut Tuhan dalam konteks apa? Merujuk kepada gelar kemanusiaannya ketika menjadi manusia. Maka dikatakan, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Berarti yang disebut Tuhan itu ya kemanusiaan Yesus itu. Makanya Tuhan dalam konteks ini artinya Lord, junjungan agung, ya, Tuan segala tuan yang berotoritas itu Tuhan. Jadi bedakan dengan kata Yesus sebagai Allah, itu menunjuk kepada keilahiannya. Nah, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Berarti Yesus mati di kayu salib. Dalam apanya Yesus mati? Tentu Allah tidak bisa mati kan? Dalam kemanusiaannya Yesus mati. Itulah sebabnya ayat berikutnya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berarti yang disebut Tuhan itu adalah dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, itulah yang disebut Tuhan. Jadi Tuhan itu artinya Tuan segala Tuan, Lord. Tuh, apa itu mengurangi Yesus? Tidak, Yesus itu sudah Allah kok. Tapi kemanusiaan yang turun ke dunia itulah ketika melaksanakan kehendak Bapaknya sampai dia taat sampai mati di kayu salib, itu disebut Tuhan. Karena dia yang punya otoritas, segala kuasa telah di surga dan di bumi telah dilimpahkan, diberikan kepadaku. Itulah gelar ketuhanan Yesus. Nah, bagaimana ketika saya pernah ditanya oleh saudara Muslim, lupa kok Tuhan Pak? Tuhan itu bahasa Arabnya Rob. Nah, kalau Allah itu ya Allah. Kalau sembahan yang satu-satunya itu ilah, al-ilah. Jadi Allah itu adalah satu-satunya ilah. Makanya la ilaha illallah. Kalau Tuhan itu ungkapan ya artinya bagi yang berkuasa. Karena Tuhan Allah itu penguasa langit dan bumi, semesta alam, maka dikatakan Allahu Rabbul Alamin. Allah Rabbnya semesta alam. Allah Tuhannya semesta alam. Kan gitu kan? Nah, alhamdulillahi Rabbil Alamin.
segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti Tuhan itu jabatannya Allah. Allah itu wujudnya yang menciptakan langit dan bumi ini, jabatannya Tuhan. Nah, jabatan itu diberikan kepada Yesus gitu loh. Ketika Yesus jadi manusia, tapi keilahiannya kan satu dengan Allah. Firman itu kan tidak pernah terlepas dari Allah. Sekalipun dia datang ke dunia. Loh kok bisa? Bisa saja wong Allah kok. Ketika firman menjadi manusia, apa di surga kehilangan firman? Tidak. Contohnya, ketika kita ngomong firman itu jangan dibayangkan benda dulu. Ya, misalnya pikiran saya. Pikiran saya ini sekarang telah ditayangkan, ya, apa pikiran-pikiran saya itu saya presentasikan dalam bentuk PPT ini, PowerPoint ini, ya. Lalu ditayangkan ke seluruh dunia, ada pembacanya, ada dari pendengar saya itu dari Australia, dari Amerika, dari Belanda, ya, dari seluruh Indonesia termasuk bagian timur. Mereka melihat semua gambar saya kan, dan Anda bisa lihat bahwa di layar apa komputer kita masing-masing atau laptop kita masing-masing, mana Pak Bambang? Itu Pak Bambang yang memakai topi hijau, misalnya. Orang tidak salah mengatakan itu. Anda bisa menyaksikan saya dalam waktu yang sama di Amerika, di Eropa, di Belanda, di Singapura, di Papua, dimanapun. Seluruh dunia itu bisa saksikan saya lewat teknologi ini. Apakah saya pernah kehilangan saya ketika saya kemudian bisa diakses di seluruh dunia? Tidak, karena apa? Karena bicara tentang pikiran, itu kan bukan bicara tentang fisik. Masa nggak bisa membayangkan ketika firman menjadi manusia, terus Tuhan kehilangan firman-Nya? Kita di Setopia sudah dolanan teknologi yang canggih. Tapi ketika kita bicara tentang Allah, pikiran kita masih primitif. Berarti kalau Tuhan turun ke dunia, surga kosong dong. Nah, ketika pikiran saya bisa dilihat, bahkan fisik saya bisa dipotret, bisa direkam lewat Zoom ini, seluruh dunia bisa lihat saya, apakah pernah saya kehilangan saya? Oh, ternyata Pak Bambang banyak ditonton di Amerika, makanya eksistensinya hilang di Indonesia. Kan bukan begitu. Maka dalam memahami Tuhan harus dipahami secara metafisik. Meta itu di sebalik yang fisik. Kan begitu. Kemudian, gelar Tuhan bagi Sang Mesias itu tidak berasal dari dunia kafir Yunani, seperti yang dituduhkan banyak orang. Oh, ternyata itu gelarnya kaisar pagan yang diberikan kepada Yesus. Itu orang yang miskin literasi yang begitu itu. Coba kita baca. Mazmur itu kan kitabnya Yahudi juga, bukan hanya kitabnya Kristen. Jadi kita punya kitab yang namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab yang disebut Perjanjian Lama sepenuhnya kitabnya orang Yahudi yang tidak percaya dengan Yesus. Juga kitabnya kita yang sepenuhnya percaya dengan Yesus. Kan begitu kan? Orang Yahudi tidak percaya dengan Yesus, tapi kitabnya sama. Maka ketika orang Kristen berdebat dengan orang Yahudi tentang penolakan terhadap Mesias, sumbernya sama. Nah, kitab Mazmur itu bagian dari Perjanjian Lama, Tehilim bahasa Ibrani. Dikatakan apa di sana? Neum Adonai atau Neum Hashem, firman Tuhan laduni kepada my Lord, kepada Tuanku, kepada Tuhanku. Sep limini, ya. Duduklah li yamini, sebelah yamin, sebelah kananku. Ya, bahasa Arabnya juga yamin sama. Tafsiran rabi-rabi Yahudi, baik sebelum Kristen maupun setelah Kristen, itu menyebut bahwa Adoni, Tuanku, my Lord. Dalam ayat ini adalah gelar Raja Mesias yang akan datang. Berarti gelar Tuhan itu bukan berasal dari dunia pagan yang dikristenkan atau warisan kafir Roma yang dijadikan ke gereja, tidak. Gelar Tuhan itu berasal dari Yahudi. Dan itu penggenapan dari Mesias yang akan datang. Makanya di dalam sebuah Midras Yahudi, namanya Midras Tehilim, itu mencatat, duduklah di sebelah kananku dalam ayat ini, berbicara tentang Raja Mesias dan takhtanya yang dipersiapkan baginya dalam kasih karunia. Dan dia akan duduk di atas takhta itu.
Itulah artinya gelar Tuhan. Jadi berarti yang dipersiapkan baginya dalam kasih karunia, dan dia akan duduk di atas takhta itu selama-lamanya. Maka dikatakan, duduklah kamu di sebelah kananku. Karena apa? Bait Allah zaman dahulu itu menghadap ke timur. Nah, bait Allah itu ada 3 ruangan. Ruangan Maha Kudus, ruangan suci, dan halaman. Di sebelah halaman itu ada yang namanya Serambi Salomo. Di sebelah kanan ruang Maha Suci itu ada istana Raja Daud. Jadi artinya firman Tuhan kepada tuanku, artinya duduklah kamu di istana Daud ini kekal selama-lamanya. Itu gambaran penggenapan Yesus adalah Mesias putra Daud. Makanya ketika menulis Injilnya, karena itu diarahkan untuk membuktikan sebagai penggenapan dari nubuat nabi-nabi, Matius mencatat, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kan gitu kan? Toledot Yesua, Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Kenapa ditekankan ben David ben Abraham? Karena Mesias itu akan lahir dari keturunan Abraham melalui Yehuda, yaitu Raja Daud. Duduklah kamu di sebelah kananku, artinya kamu akan menjadi raja yang kekal, tahtanya tidak berkesudahan. Sekali lagi, itu bukan berasal dari dunia kafir, tapi itu berasal dari kitab Perjanjian Lama dan dibuktikan oleh tafsiran-tafsiran bapak-bapak Yahudi namanya para rabi, yang akhirnya mencatat bahwa dalam Midrash Tehillim itu Mesias yang akan datang. Nah, orang bertanya lagi, lalu ungkapan duduk di sebelah kanan Allah itu berasal dari Mazmur 110 ayat 1, yang mula-mula adalah ungkapan pelantikan Raja Israel kuno sebetulnya. Tahta Daud berada di selatan ruangan Maha Kudus, Bait Allah Yerusalem. Dan di ruangan Maha Kudus itulah tempat kehadiran Allah yang dikenal dengan Shekinah. Ya, Shekinah itu adalah tempat kehadiran ilahi. Jadi Allah selalu hadir di ruangan Maha Kudus itu, makanya tidak main-main tuh, hanya imam besar yang boleh masuk di ruangan itu sekali dalam setahun pada perayaan Yom Kippur, penebusan dosa. Jadi semua istilah-istilah Kristen, teologi Kristen seperti penebusan dosa, kemudian hadirat ilahi, Shekinah, itu bukan hal yang baru dikarang-karang oleh orang Kristen, tapi itu memang asalnya berasal dari nubuat para nabi yang dipercayai oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Bedanya orang Kristen sudah meyakini bahwa kedatangan Yesus itu penggenapan dari nubuat nabi-nabi itu. Orang Yahudi juga yakin, tapi belum digenapi karena mereka belum percaya Yesus adalah firman Allah yang menggenapi semuanya itu. Karena itu bila kita melihat ya, sampai gereja kuno itu kalau berdoa kan masih menuruti seperti zamannya Yahudi dulu. Yaitu karena bait Allah menghadap ke timur, maka setelah bait Allah runtuh, orang Kristen pun sampai sekarang kalau Kristen Ortodok itu menghadap ke timur. Seperti Daniel berdoa berkiblat ke bait suci. Nah, urusan kiblat itu yang kemudian diambil alih oleh Islam, tapi dipindah ke Mekah. Seperti itu yang terjadi. Makanya pada zaman pada zaman Yesus pun orang masih bingung. Loh, katanya Mesias itu adalah anak Daud. Tapi bagaimana kok disebut tuannya pula? Itu kan disebutkan di dalam Injil Matius dan Injil Markus. Orang Yahudi, para rabi malah bingung. Karena apa? Karena mereka tidak paham tentang Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia tadi. Ya Tuhan, ya manusia. Ya, kenapa dikatakan kalau Mesias itu adalah disebut anak Daud, bagaimana pula dia adalah tuannya? Duduklah kamu di sebelah firman Tuhan kepada tuanku, duduklah kamu di sebelah kananku, sublimini. Bagaimana? Mungkin, gitu loh. Nah, padahal konteksnya apa? Yesus disebut anak Daud secara daging karena dia keturunan Daud. Ketika dia datang ke dunia itu, kemanusiaannya, wujud kemanusiaannya yang dikenakan
Sang Firman ke dunia itu disebut anak Daud dan lahir dari Daud, artinya dari kemanusiaan, keturunan Daud. Nah, seperti itu. Maka keturunan Daud itu Maria, maka Yesus disebut sebagai buah rahim Maria. Ya, karena apa? Lewat Daud itulah turunnya Maria, Maria kemudian melahirkan Yesus. Kan begitu. Nah, tapi kok disebut tuannya pula? Disebut tuannya karena Mesias yang datang sebagai manusia itu bukan manusia biasa. Dia lebih daripada sekedar manusia biasa. Sehingga dia mengampuni dosa, dia bangkit dari antara orang mati, dia punya otoritas dunia dan surga. Makanya disebut tuannya. Daud itu secara daging adalah kakek moyangnya Yesus, tapi Daud secara keilahian, dia adalah makhluknya, ciptaannya Allah, dan di dalam diri Allah itu ada firman-Nya, ada Roh Kudus-Nya. Firman-Nya itulah Yesus sebelum dia datang ke dunia. Nah, sekarang orang yang tidak mengerti sering bertanya, "Loh kok duduk di sebelah kanan? Berarti kalau Yesus itu satu dengan Allah, berarti kan ada dua kursi. Yang Yesus di sebelah kanan dan Allah di sebelah kiri." Lah itu orang yang gagal paham lagi. Karena ungkapan dipahami secara letterlock. Karena apa? Dia tidak ngerti. Ungkapan sebelah kanan itu simbol keridhaan Allah. Itu juga dikenal dalam eskatologi Islam. Misalnya nanti pada hari kiamat di dalam Al-Quran misalnya ya, itu nanti ada golongan kanan yang disebut ashabul yamin. Dan ada golongan kiri yang disebut ashabus shimal atau ashabu yasar. Golongan kanan itu menerima kitab di sebelah kanan masuk surga. Golongan kiri menerima kitab sebelah kiri masuk neraka. Gitu loh. Itu dalam eskatologi atau akhir zaman menurut ajaran Islam. Berarti istilah kanan dan kiri itu tidak harus berarti fisik. Karena apa? Duduklah kamu di sebelah kananku. Tadi konteksnya apa? Karena sebelah kanan dari ruangan Maha Kudus itu istana Daud. Maka duduklah kamu di sebelah kananku. Artinya kamu akan meraja selama-lamanya. Kamu akan menjadi raja yang kekal selama-lamanya. Nah, dengan demikian kata kanan itu dikenal baik dalam bahasa Ibrani, Aramaik maupun Arab itu sama, yamin. Nah, kalau disebut anak Benyamin, anak tangan kanan. Anak terkasih artinya. Ya, tapi sampai kemudian ke Betawi jadi Benyamin Sueb, orang sudah lupa apa maknanya kan. Benyamin itu adalah anak kekasih, anak yang dikasih, anak yang diprioritaskan. Karena anak dari yang kanan. Itu loh maknanya. Sama dengan sampai sekarang masih ada. Sudah ketemu Pak Jokowi, ya Pak, waduh Pak Jokowi sibuk sekali. Dia sering turun ke daerah urusan COVID-19. Kita cuma bertemu dengan tangan kanan beliau, artinya sekretaris presiden. Bukan berarti tangannya Pak Jokowi kemudian lepas, kemudian menemui kita. Jadi segala sesuatu yang sifatnya metafisik jangan dipahami secara fisik, apalagi buta sejarah lalu menilai. Itu orang langsung berani mengatakan ini ahli kristologi. Kristologi dari mana itu? Kemudian ngaku-ngaku katanya itu mantan lulusan S3 Vatikan, atau ternyata Pacitan bukan Vatikan. Itu kan orang bisa lihat kualitasnya. Kata pepatah bahasa Jawa itu, jalmo limpat seperempat tamat. Jadi kalau orang itu sudah excellent itu baru ngomong seperempat saja sudah tahu maknanya. Sudah tahu apa? Sudah tahu kualitasnya. Tapi kalau orang jalmo limpat seperempat minggat, seperempat lompat itu ya sudah. Itu loncat itu. Kalau ngomong itu mungkin 5 menit pertama bagus. Karena apa? Karena saya mantan ini. Saya sekretarisnya Vatikan. Kan sering jadi tren kan sekarang ini. Nah, terus kemudian terakhir 5 menit ke atas loh kok ngawur-ngawur. Baca Alkitab ngawur-ngawur. Ada Matius pasal 50. Mana ada Matius pasal 50 dan sebagainya. Dan kita jangan ngikuti yang seperti itu. Kalau mau kita
menyampaikan iman secara elegan. Tidak usahlah Anda mengatakan latar belakang saya apa, tidak usah. Itu diungkapkan saja secara apa? Secara materi. Kan orang tahu sendiri, kan orang nanya-nanya sendiri. Ketika orang nanya sendiri, loh kok Bapak ini ahli sekali dalam bidang itu. Bagaimana Pak latar belakang Bapak? Oh, nanti aja sambil minum kopi, tidak usah dipamer-pamerkan. Begitu dipamer-pamerkan apa? Membuat orang kan mengambil jarak dengan kita. Akibatnya apa? Kita dielu-elukan di gereja, tapi di luar dicekal. Akhirnya peranan kita di luar gereja tidak ada lagi, gitu. Orang itu kan ya ngertilah tepo seliro ya. Kalau tidak suka disakiti ya jangan menyakiti. Kalau tidak suka ada mantan facitan tadi ya jangan bikin mantan-mantan yang lain gitu loh. Kenapa sih? Kalau ketika kita menerima Kristus itu masa lalu kita sudah kita tinggalkan, apa yang dibanggakan? Ya kecuali rekam jejaknya yang bisa Anda sampaikan lewat pengetahuan dan sebagainya, tetapi biasakan mendengar orang itu apa yang dikatakan, bukan siapa yang berkata. Ini cara-cara seperti ini penting sekali. Kemudian saya ingin memberikan contoh ya, bekas-bekas atau jejak daripada ritual Timur Tengah kuno yang sampai sekarang ini dipakai orang Yahudi, lalu dilestarikan juga dalam Islam. Misalnya, ini kitab pesantren yang dikenal Fathul Qorib Al-Mujib, bab 5, kitab tentang Ahkamul Haji. Jadi hukum-hukum haji. Dia mengatakan begini, tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali putaran, dengan memulai dari arah kanan Hajar Aswad. Sedangkan Baitullah di sebelah kiri, orang yang tawaf di sebelah kanan. Kan gitu kan? Sedangkan Baitullah di sebelah kiri, maka yang tawaf kan di sebelah kanan. Fi tawafihi al-baita an yasarihi, di yasar sebelah kiri. Dan ketika berjalan seluruh badannya tepat pada Hajarul Aswad. Apabila ia memulai selain Hajar Aswad, maka itu dianggap bukan permulaan. Pertanyaannya, mengapa Ka'bah harus di sebelah kiri? Karena yang tawaf harus di sebelah kanan. Ini sebetulnya gaung dari Mazmur Mesianis tadi sebetulnya. Yang masuk mempengaruhi orang Islam, karena banyak orang Yahudi juga yang waktu itu di Madinah kan. Itu gaung dari ungkapan Nium Hashem Ladoni Seflimini. Jadi duduklah kamu di sebelah kananku, firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah kamu di sebelah kananku. Maka ungkapan yamin itu menjadi terkenal sekali karena memiliki makna kedekatan, ya, prioritas. Nah, pertanyaan sekarang berikut. Kebangkitan Yesus secara jasmani sebagai yang sulung yang pertama bangkit di antara orang mati adalah menjadi model kebangkitan kita. Kristus itu adalah buah sulung dan sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya kembali. Nah, kita ini berbeda dengan ajaran gnostik, ajaran sesat yang muncul pada awal-awal sejarah gereja, bahwa kalau orang sudah mati itu sebetulnya tubuh itu ya hilang, tidak diperlukan lagi. Tapi orang Kristen percaya dengan kebangkitan daging. Jadi daging kita nanti akan dibangkitkan dan akan dipersatukan kembali dengan roh kita. Tetapi bukan daging yang bisa masuk angin, yang bisa keroan, ya, yang harus butuh minyak kayu putih atau frisker, tidak. Tetapi tubuh surgawi yang dicontohkan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 35-38. Dan Kristus sebagai yang sulung bangkit di antara orang mati sudah mencontohkan itu. Ada tubuh surgawi itu. Nah, makanya ketika murid-muridnya pada ketakutan, ya, dia berada di sebuah ruangan, pintu terkunci, tiba-tiba Yesus bisa masuk dan mengatakan Shalom Aleichem, Shalom bagi kalian semua. Bagaimana dia bisa masuk? Ya itu tubuh surgawi,
tidak lagi terikat oleh ruangan dan waktu. Nah, itulah nanti ke surga itu kita dibangkitkan menurut tubuh surgawi kita. Nah, kemudian ini gambarannya yang saya sampaikan tadi. Berbeda dengan tubuh jasmani, tubuh surgawi itu tubuh cahaya yang bisa masuk keluar dari pintu yang tertutup. Tetapi mereka masih bisa melihat ciri kemanusiaan Yesus itu. Nanti di surga nanti berarti kita bisa melihat Yesus. Bisa, karena apa? Kita bersekutu dengan dia, kita mulai dari sekarang kan bersekutu dengan dia. Melalui apa? Melalui makan tubuhnya, minum darahnya. Itulah perjamuan suci. Jadi perjamuan suci itu merupakan langkah untuk kita melatih diri kita, supaya nanti kita ini menyatu dengan Sang Kristus melalui tubuh surgawi atau tubuh kekalnya, atau tubuhnya yang mulia. Maka manusia itu Kristen itu ada jaminan. Jaminannya apa? Ya jaminannya karena Kristus sudah bangkit. Maka kita yang percaya juga dibangkitkan seperti dia bangkit, dan menerima tubuh surgawi seperti dia menerima tubuh surgawi, tubuh kekalnya. Nah, orang bertanya lagi, lalu di surga nanti ada berapa takhta? Ada 2 takhta, berarti Allah tetap beda dong dengan Yesus kan itu kan? Ini pertanyaan saksi Yehova ini. Nah, saya gambarkan misalnya ya, Wahyu pasal 20 ayat 11. Lalu aku melihat takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Ayat ini seolah-olah bicara tentang, ayat ini bicara soal takhta. Jadi takhta putih yang besar dan dia duduk di atasnya. Tapi bandingkan dengan pernyataan selanjutnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Loh, kalau Allah Bapa itu duduk di atas kursi, berarti sebelah kanan dan kirinya kosong dong, kan gitu kan? Itu kalau kita bicara bahasa manusia, harafiah. Itu simbol. Makanya jangan hanya berhenti pada membaca, aku melihat takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Berarti kalau duduk di atasnya, di bawahnya enggak ada. Di kanan kirinya juga enggak ada. Ayatnya masih berlanjut. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Berarti langit dan bumi ini tidak bisa menampung Tuhan. Karena Tuhan itu beyond time, beyond space. Nah ini, kita masih latihan membaca kitab suci itu dengan bahasa metafisik, bukan hanya dengan bahasa fisik. Makanya kita bingung ketika kita ditanya Tritunggal, keilahian Yesus. Karena apa? Kita memahami bukan sebagai bahasa yang mutasyabihat, bahasa kiasan, bahasa metafisik, tapi bahasa yang muhkamat, bahasa yang apa, letter-letter lah ya. Wahyu 20 ayat 12. Aku melihat orang-orang yang mati, besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, kalau bumi dan langit ini luas saja yang luas saja hilang, tak terlihat di hadapan kebesarannya, mungkinkah ada manusia yang bisa berdiri di depan takhta Allah? Ya toh? Wahyu 10 ayat 12 masih adalah gambaran penghakiman, di mana Tuhan biasanya duduk di atas takhta seperti raja. Itu gambaran untuk memudahkan bagaimana kita memahami Tuhan. Tetapi bukan hakikat Tuhan sepenuhnya bisa kita pahami. Yang jelas, nanti di surga kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi sekinah Allah yang baru. Allah tidak lagi hadir melalui ruangan Maha Kudus dari sebuah bait Allah di muka bumi yang bisa rusak, yang bisa binasa. Makanya Yesus mengatakan, robohkanlah bait Allah itu dan waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali. Itu konteksnya. Mereka mengatakan 46 tahun
kami membangun ini, bagaimana kamu mau merobohkan dan membangunkannya selama 3 hari? Tapi Alkitab mencatat, yang dimaksudkan itu adalah tubuhnya sendiri. Berarti tubuh kebangkitan Yesus, itulah yang menjadi bait Allah, di mana Allah nanti bertakhta di surga, yang bisa kita lihat hadiratnya, turun atas kita dan kita menyembahnya. Itu saya kira yang bisa sampaikan, berarti Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi bukan pertanyaannya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan, ya manusia. Kalau dikatakan Allah menunjuk kepada kudrat ilahinya sebagai firman, firman itu bukan sekedar perkataan. Bukan. Firman itu berasal di kata Yunani logos. Logos itu bisa berarti logikos, yaitu pikiran. Bisa berarti sumbernya pikiran itu, hikmat, ya, hikmat, pikiran, sabda, itu semua terkandung dalam kata logos. Nah, kemudian juga ucapan itu termasuk logos. Tapi ucapan itu bukan sepenuhnya adalah firman. Maka firman itu misalnya dulu firmannya raja, berarti ada kedaulatan di situ. Firman Raja Belanda, dulu kan gitu kan kalau dalam belajar hukum itu. Berarti apa? Ada kekuatan, ada ada kudrat, ada kekuatan di situ. Apa yang dititahkan harus jadi otoritas. Begitu juga firman. Lah firman itu, firman yang kekal itu menjadi manusia. Maka firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Lalu dicatatlah dalam Alkitab. Berarti Alkitab itu adalah firman tertulis. Yesus itu firman Allah yang sejati, yang kekal. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum. Besem Hamasiah. Ya. Terima kasih Pak Bambang untuk penjelasannya. Sekarang kita akan buka ruang untuk tanya jawab. Ada pertanyaan yang pertama Pak, di sini dipertanyakan oleh Danias, Bapak Danias, tentang Pak Bambang sudah pernah menjelaskan kata Tuhan dan Tuhan bermakna sama sebelum kata Tuhan menjadi makna ilahi. Saya pikir tadi juga Pak Bambang sudah jelaskan. Bagaimana tanggapan saudara Muslim kalau kata Rab dan Sayyidina bermakna tidak ganda seperti Tuan dan Tuhan? Terima kasih. Ya, di dalam Islam memang kata mula-mula ya, seperti bahasa Melayu. Kata Rab itu mula-mula juga maknanya ganda. Tapi kemudian akhirnya menjadi makna spesifik. Misalnya, ada kata-kata kuno Arab Robul Bait. Itu artinya tuan atas rumah itu tidak hanya berlaku untuk Ka'bah sebetulnya. Di dalam syair-syair pra-Islam, Robul Bait itu bisa bermakna tuan rumah artinya. Nah, begitu juga dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani kata Adon itu bisa makna ganda. Bisa Adonai Elohim, artinya Tuhan Allah. Bisa juga tuanku, bisa. Begitu juga kata Yunani kurios. Kurios itu bisa berarti Tuhan, bisa berarti tuan. Begitu juga Lord dalam bahasa Inggris. Bisa berarti Lord God, bisa Lord Charles. Makanya perhatikan di dalam kitab suci, ketika perempuan Samaria ketemu dengan Yesus, dia menyapanya tentu kurios di situ maknanya tuan. Tuanlah nabi itu. Karena perempuan Samaria belum melihat keilahian Yesus ketika itu. Tetapi ketika Thomas melihat bukti kebangkitan Yesus dengan disuruh meletakkan tangannya di atas bekas paku, dia mengatakan, Ho kuriosmou ke ho theosmou. My Lord and my God. Itu maknanya penuh sebagai Tuhan. Dan itu problem dalam banyak bahasa. Latin juga gitu. Domini itu bisa Dominus Yesus Kristus, tapi bisa Domini itu Tuan Pendeta. Nah, problem yang kita jumpai hanya ada dalam bahasa Indonesia modern. Bahasa Jawa, Gusti itu bisa Gusti Allah,
bisa Gusti Pangeran Diponegoro. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan itu adalah Tuan atas segala Tuan. Dan itu dalam sastra Melayu jelas sekali. Sastra Nusantara bukan hanya Melayu. Kalau Anda membaca misalnya serat Rama dalam bahasa Melayu, kira-kira abad 18 itu, Tuhan Janaka itu artinya Tuan Arjuna, Tuan Janaka. Patihnya Majapahit, zamannya Raja Wikramawardhana mengundangkan undang-undang namanya Sang Hyang Adigama, itu namanya Tuhan Kanaka. Tapi Tuhan di sini maknanya belum Allah, belum the supreme being, tapi maknanya adalah yang dipertuan, yaitu Tuan Patih maksudnya. Nah dalam perkembangan bahasa Melayu, kemudian kata ganda Tuan, Tuhan itu akhirnya menjadi the supreme being, nama bagi sang pencipta gitu. Itu perkembangan bahasa. Itu saya kira.